Kabupaten Ciamis siap mendukung Kang Deddy Mulyadi jadi Gubernur Jawa Barat. Istilah. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Pak Darmanto yang terkenal itu ya? Aduh, bukan. Hari ini Pak Darmanto pernah saya lihat terkenal. Sini, enggak Pak? Enggak. Bu, ini Pak Darmantonya. Iya, Pak. Darmanto situ. Sebelah sini, sebelah sini. Sebelah sini, sebelah sana. Sini Pak Darmanto. Ini rombongan tadi. Iya, betul, Pak. Pak Darmanto yang waktu itu hilang. Bisa aja enggak, Pak, di rumah aja. Di rumah katanya hilang. Enggak, Pak. Sehari-hari apa? Ini, Pak, usaha jual beli motor bekas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang motor bekas lagi rame, lagi sepi. Sepi, Pak. Sepi? Iya. Kenapa sepi? Karena motor murah, leasing. Lagi kayaknya sih daya beli masyarakatnya lagi gara-gara beras mahal, daripada beli motor bekas mendingan beli beras, Pak. Oh, karena beras mahal, Iya. motor bekas, Iya. mending beli beras. Iya. Tapi alhamdulillah ada aja, Pak. Ada aja. Iya. Waktu kejadian itu Mas Darmanto posisinya apa? Kalau saya sih tadinya nggak tahu kalau malam paginya ada kejadian itu saya nggak tahu. Waktu malam minggunya di mana? Malam minggunya saya ditugas rollingan rumah sakit sama adik saya. Kebetulan. Adiknya siapa? Susanti, Susanti. adik bungsu saya. Bukan terdakwa kan? Bukan. Bukan, adik perempuan Nah, masih. rollingan ke rumah sakit. Iya. Yang sakit siapa? Ibu saya. Oh, bapak nungguin. Iya, kan kasihan. Terus? Jadi saya kan aktivitas tadinya kerja, Pak. Mm-mm. Kerja paling bisa nemenin ibu itu malam atau hari libur gitu. Jadi pas malam minggu itu saya kan keluar rumah sekitar jam 9-an, Pak. Jam 9 malam. Jam 9-an. Keluar rumah. Iya, Rumahnya di mana? 3 rumah dari Bu Nini. Oke. Berarti masih anak-anak tempat main gitar itu. Iya, kelihatan, Pak, dari rumah ibu saya tuh Oke. kelihatan. Rumah ibunya namanya siapa? Almarhum Ibu Rakina. Ibu Rakina. Jadi Bapak pada waktu malam minggu sekitar jam 9 Jam 9-an. di rumah Ibu Rakina. Iya, keluar mau rolling jaga ibu di rumah sakit Gunung Jati. Bapak keluar mau jaga ibu di rumah sakit. Iya. Oke. Terus? Kebetulan keluar rumah, saya kan lewat anak-anak biasa nongkrong Nah, gitu. ya, Di sana nongkrong. jalannya kan satu-satu itu. Ah. Kebetulan mereka lagi pada yang rokok, gitaran gitu. Nah, ya sempat ada yang nyapa saya juga. Ada yang nanya Bapak. Iya. Nah, terus? Ang mau kemana? Kalau Cirebonnya tuh Ang pengen mendi gitu. ya itu. Kalau bahasa Indonesia Ang mau kemana gitu kan, mau kemana. Ang mau kemana? Iya, Terus? kata saya tuh mau jaga gantian rollingan rumah sakit Ah. gitu, Pak. Terus? Ya saya cuek aja ya, jalan aja lah karena ditanya pengen buru-buru nungguin karena adik sayanya udah capek gitu mau ganti ya. Iya. Gitu. Tahu saya itu aja kejadian saya ngeliat anak-anak tuh jam 9-an masih di rumah gunung. Berarti kan Bapak itu pada waktu malam minggu sekitar jam 9 melihat anak-anak itu Iya, betul. main gitar-gitaran di situ. Betul, Pak. Melihat motornya di situ? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada motor. Iya. Jadi Bapak yakin itu tidak ada motor. Nah, kemudian jam 9-an ya. Berarti anak-anak itu jam 9-an tidak nongkrong pinggir jalan dong? Tidak, Pak. Saya kan keluar jam 9-an, pulang nggak kerja, ya habis sholat isya kan istirahat sebentar, ya terus langsung karena udah diteleponin saya langsung jalan gitu. Oh. Bapak yakin tuh? Yakin? Bapak termasuk yang diperiksa nggak sebelumnya? Tidak. Waktu dulu Bapak nggak diperiksa? Tidak. Nggak jadi saksi? Tidak jadi saksi. Baik memberatkan maupun meringankan? Tidak. Padahal Bapak mengetahui jam situ anak-anak itu ada di Iya, situ? tidak. Jadi kalau mendengar peristiwa bahwa pada jam setengah 10 Aep melihat anak-anak di pinggir jalan, kemudian melempar batu pada Eki dan Vina yang lagi motor, dikejar pakai motor masing-masing 4 motor, menurut Bapak masuk akal nggak? Secara logika tidak, Pak. Iya, karena kan perlu waktu, Pak. Spare waktu setengah jam, kan setengah 10 kan Iya, kejadiannya. iya. Sedangkan saya keluar dari rumah itu sudah malam jam 9-an. Jam 9 lebih? Iya, iya sekitar segituan lah. Iya. Iya. Oke. Ke rumah sakit Gunung Jati, ngejaga ibu ya.
saya baru tahu pulang subuh itu kan mau kerja gitu, pulang subuh dari rumah sakit tuh rollingan lagi adik saya. Yang denger sih ada kejadian kecelakaan di jalan flyover. Oh, jadi Bapak mendengar bahwa ada kecelakaan di flyover jam berapa? Sekitar jam 5:30-an, Pak. Pagi. Oh, mendengar ada kecelakaan di flyover. Iya. Bapak dengar waktu itu dari siapa? Dari ya tukang ojek, ya pas papa saya itu. Jadi Iya. ada berita, ada kabar bahwa ada kecelakaan di flyover. Kecelakaan. Ada kecelakaan di flyover. Iya. Bapak dengar itu? Dengar itu. Bapak sih biasa aja kan? Biasa aja, nggak tahu kalau mau kejadian ramai kayak gini. Nah, gitu. ketika anak-anak itu ditangkap, Iya. Bapak dengar? Dengar, karena kan samping rumah Mas Hadi itu kan, Hadi itu kan 2 rumah dari saya gitu, Pak. Dan samping lagi kan Buning depan-depanan gitu. Oh. Iya, pasti dengar. Bapak dengar, tahu mereka ditangkap? Nggak tahu kalau ditangkapnya sih. Iya, artinya dengar mereka Dengar ditangkap. mereka ditangkap. Ketika Bapak mendengar mereka Iya, ditangkap betul. dan disangkakan dengan pasal pembunuhan dan pemerkosaan, bagaimana perasaan Bapak waktu itu? Kaget, Pak. Kaget. Dikira saya tuh hanya, maaf ya Pak ya, perkelahian biasa sama anak-anak muda, misalkan teman-teman atau antar apa gitu. Pikiran saya tuh hanya itu, Pak. Karena kan katanya di jalan depan SMP 11. Perkiraan saya hanya kasus seperti itu, kenakalan remaja, bukan pembunuhan seperti yang direncanakan. Saya nggak tahu gitu. Pas beritanya bergulir, saya info dari bapaknya, emang kasus apa? Kasusnya berat katanya. Berat apa? Ya baru tahu setelah ada rekonstruksi itu. Oh ternyata begini ceritanya. Bapak percaya nggak? Saya maaf ya Pak ya, Nggak apa-apa, terbuka bukan aja. saya membela para tetangga atau ada ponakan saya termasuknya yang seperti itu ponakan saya. Oh itu. Nggak percaya karena masih kecil Pak. Terus logikanya kalau memang mereka membunuh di SMP 11 lagi, dia ditangkapnya itu di pas nongkrong depan SMP 11 lagi, infonya begitu. Setidaknya orang bunuh itu pasti kabur, Pak. Pasti ketakutan. Kita punya hutang sama orang aja, maaf ini Pak ya. Ada sih. Kalau ada polisi pasti gedeg. Pasti gini. Iya Pak. Logika secara Kita ditilang aja deg-degan. Apalagi ditangkap dengan tujuan pembunuhan. Iya. Terus orang pernah membunuh, memperkosa, datang petugas. Iya. Dia cuek aja karena merasa tidak tahu gitu. Udah ger. Iya betul. Nanya sama Om Dut. Kalau Om Dut ada salah, ada polisi, Om Dut terkejut nggak? Gemeteran Pak pasti. Nah, terus berusaha kabur nggak? Iya, menghindar Pak. Ada yang nagih hutang, berusaha sembunyi nggak? Coba. Iya itu. Jangankan membunuh Pak ya. Iya. Kita punya hutang seseorang aja berusaha menghindar. Oh. Gitu. Ini mah semua ya nongkrong di situ lagi depan SMP 11. Gitu, Pak. Ya sebagai tetangga samping ya tiga rumah dari Bu Nining, berarti 2 rumah dari Mas Hadi itu Hadi. Ya secara maaf ya Pak, secara saya tahu kecilnya mana mungkin sih mereka membunuh. Kuli bangunan Kuli loh. bangunan. Maaf ya Pak, saya baru bisa cerita begini karena tadi merasa maaf Pak. Selama ini Bapak nggak pernah ngomong? Ya hanya sama tetangga-tetangga aja sih. Di media Bapak belum pernah ngomong? Belum pernah sama. Baru sekali. pertama kali Baru Bapak ngomong ini? Iya. Bapak menyaksikan mereka pada waktu malam minggu itu. Iya. Jam 9 Bapak Jam pulang 9 dari rumah saya, sakit. Berangkat dari rumah ke rumah sakit. Berangkat dari rumah ke rumah sakit. Iya. Mereka itu ada di situ. Ada gitar. Main gitar-gitaran. Iya. Dan di situ tidak ada motor. Tidak ada motor. Dan itu di gang, bukan di pinggir jalan. Bukan di pinggir jalan, di gang, di rumah depannya Bu Nining persis. Logikanya kalau pembunuhan direncanakan, satu kan pembunuhan merencanakan pembunuhan. Eki akan lewat dengan Vina. Mereka kan harus sudah nguntit dong. Iya, dari belakang. Dan mereka harus sudah bisa membaca Vina berangkat dari mana, jam berapa, lewatnya jam berapa. Di situ harus sudah ada Yang siap-siap. mata-matanya, Ya kalau targetnya 9:30, jam 9 sudah nongkrong. Betul, Pak. Betul. Ini logika, Pak. Logika. Iya. Bener gak, Lang? Betul, Pak. Aneh, Pak.
Hah? Aneh. Kan pembunuhannya direncanakan, Iya. ya kan? Dia punya skenario, akan ada pembunuhan. Kan harus sudah persiapan dong. Iya betul Pak. Ini kan malah gitar-gitaran. Secara akal saya pun saya seperti itu Pak. Cuman saya tadinya merasa nggak berani Pak, karena memang tidak mengetahui kejadian realnya. Karena mengetahui pas saya keluar pengen ke rumah sakit, mereka ada di gang itu gitar-gitaran. Dan bahasa katanya kan kejadian kecelakaannya kan pas ada rekonstruksi di polisi di Jalan Flyover kan jam 10 Pak. Jam 10 Sedangkan malam. jam 9 berarti kan rekonstruksi ditaruh lagi di jam 10 itu katanya kan dibawa lagi di depan SMP 11 masuk gang yang belakang showroom. Itu emang perlu waktu berapa menit secara logis. Menurut Bapak, mungkin nggak mereka dibunuh flyover, Iya. kemudian diangkut, Iya. dipukul, Dipukul. diangkut, dibawa ke bekas yang diperkosa. Iya, iya. Saya ketahui selang 1 jam ya Pak ya. Ya enggak mungkin. Maaf ya Pak, Saya pernah naik motor ke situ, Pak. Oh, iya. Menurut saya nggak mungkin tuh. Kan dari Bunining ke depan jalan raya itu kalau kita jalan kaki atau Dan lari pasti ada saksi, Pak. ada saksi terus perlu waktu juga Pak. Iya. Iya. Orang di jalan nih, Pak. Iya. Bok, 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 bok. Sesepi apakah jalan itu? Masih ada yang lewat. Soalnya minggu lagi Pak. Ya kan? Iya. Pertanyaan saya kan, orang dihajar di jalan, dus, kena di flyover, Iya. jatuh. Sesepi apakah jalan itu? Mereka bergerombol. Orang pasti ada yang lewat. Minimal dalam waktu 10 menit ada yang lewat satu. Ada yang teriak pasti. Minimal 10 menit ada yang lewat satu, Pak. 10 menit minimal. Kalau 10 menit gak ada yang lewat nggak mungkin. Tapi kalau jatuh, dus, seret. Setelah itu ada yang lewat. Oh iya, dia tergeletak meninggal. Tinggal pertanyaannya adalah, siapa orang yang pertama menemukan Eki dan Vina tergeletak? Menemukannya pas pada jam berapa? Secara Tinggal dihitung. Kalau menemukannya pas pada jam setengah 10, kan setengah 10 Iya, katanya kan? iya. Atau jam 10 kurang 10. seperempat. Coba hitung butuh durasi berapa menit anak-anak dari situ iya. ke pinggir jalan ngelempar, Nguber, dus, iya. nguber, dus, mukul. Yang benar-benar profesional kalau secara logika ya, Pak. Iya, Pak. Dan anak-anak itu pasti gemeteran, Pak. Emang ngebunuh tuh. Saya juga maaf Pak, memang tadinya pengen ngomong cuman takut salah karena langsung dibawa ke polisi semua gitu, takutnya gitu. Takut saya ngungkapin begini, takut kita ke bawah-bawah gitu takutnya. Nggak usah takut ke bawah-bawah. Iya. Mereka sudah mendapat pidana seumur hidup, Iya. ya kan? Dan kemudian bahwa pengacara butuh novum. Novum itu adalah bukti baru. Bapak termasuk bukti baru loh, Pak. Iya. Yang memberikan keterangan dan penjelasan. Sebenarnya sih warga sekitar juga sebenarnya pengen ngomong, pasti kan mengetahui Pak, karena kan gitar-gitaran itu Iya. anak pasti kan Pasti ada banyak. ketawa-ketawanya, Ha-ha. ada nyanyi-nyanyinya, pasti bukan saya aja. Pasti banyak. Pasti banyak gitu, cuman Takut. merasa takut. Sekarang nggak boleh takut lagi. Iya. Presiden sudah ngomong. Iya, Pak. Dan saya yakin Pak Kapolri akan terbuka Iya. terhadap temuan-temuan baru. Iya. Orang punya hati, Pak. Masa kita Makanya itu hati nurani saya ya pengen gitu, mudah-mudahan Allah sekarang membuka keadilan bagi yang bersalah, harus dihukum, yang benar harus dibenarkan. Iya, kalau ada yang bersalahnya, Iya, kalau ada yang bersalahnya Pak. Iya, ya kan? Iya Pak. Makanya kan kasus ini kalau tidak dievaluasi dari awal, dari mulai ya. Kalau saya sih berulang lagi ngomong, Eki dan Vina sudah meninggal, kan? Putusan dari Polsek kecelakaan, sudah dimakamkan. Kemudian ada kecurigaan, ya kan, dari Pak Rudiana, gitu kan? Karena dia punya naluri sebagai seorang polisi. Ada Linda kesurupan, kemudian direkam kesurupannya, rekamannya dikasih ke Pak Rudiana. Pak Rudiana nanti akhirnya nguber, bertemulah dengan Aep dan Dede.
Aep dan Dede ini ngasih penjelasan, keterangan. Kemudian ditangkaplah anak mereka. Selesai di sini, Pak. Menurut saya evaluasinya gampang banget. Mudah-mudahan sih Harus berani ajakin yang lain untuk yang melihat untuk ngomong. Insya Allah Pak. Kalau melihat mungkin Artinya yang melihat ketika anak-anak Iya. itu kan kita mah hari ini ingin bebasin mereka kalau mereka tidak bersalah. Gitu. Kan ingin bebasin mereka kalau Iya. mereka tidak bersalah. Saya aja yang rumahnya di sini sampai terus-terus menghabiskan waktu ke sana bolak-balik terus. Kebetulan aja Bapak ke sini sekarang. sebenarnya sih saya lihat Pak, cuman hanya sibuk beresin motor kan. Kalau ada kerusakan motor saya beresin sendiri gitu. Sebenarnya saya lihat, cuman kalau saya ikut gitu takut apa ya Pak gitu. Gak apa-apa, Bapak ini yang penting Bapak tidak memberikan kesaksian palsu. Iya, Pak. Selama kesaksian Bapak benar, bisa dipertanggungjawabkan, yakin. Yakin. Sekarang pertanyaannya, Bapak yakin Yakin Pak. bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Berani disumpah pakai Quran? Berani, Pak. Nanti suatu saat kalau Bapak diajuin menjadi saksi boleh? Berani Pak. Berani. Bersedia memberikan keterangan di Bersedia, pengadilan? bersedia. Itu yang penting. Ajakin semua orang di sana yang melihat, yang mendengar, yang menyaksikan untuk punya sikap berani. Hidup ini hari ini orang lain yang apes. Saya mikirnya gitu Pak. Kalau misalnya anak-anak, misalkan saya yang kayak anak-anak, Digituin. belum tentu saya tuh merasa kuat sama kayak mereka gitu Pak. Dengar ceritanya dipukulin, ya Allah, saya belum tentu sekuat mereka. Dengar Aldi setelah itu curhat mang saya itu Pak. Ya Allah, saya belum tentu dia sekuat kamu. Saka tatal. Kalau saya kata sih maaf ya, jadi dia masih kecil, jadi dia nggak kan rumahnya. Tapi harusnya trauma Pak kalau digebukin. Iya pasti gitu Pak. Sekarang dia masih gagal gitu, iya, hebat Pak, kan. pasti. Coba kalau si Made digituin sekarang. Nah, si Made kalau kayak Saka tatal kamu Nggak kuat Pak. nggak kuat, Nggak kuat. Pas lemes, Pak. sudah nggak akan lagi berkoar. Nggak akan. Diam di rumah Diam ngunci di diri. rumah, ngunci diri. Beda. Kamu mah bukan kuli bangunan. Biar kokoh jadi kuli bangunan. Karena kuli bangunan tuh bisa mecahin batu dan bisa menyusun bata. Saka tatal. Gitu kan. Saka itu adalah penyangga. Tatal itu apa buat ngepre apa namanya asin tuh Pak. Ah. Tatal itu adalah Ganjelan Pak. ganjel, itu. pengisi ini ditatal. Iya. Nah, itu. Jadi Bapak namanya siapa, Pak? Darmanto. Ini- Kalau di rumah sih satu kampung jarang yang tahu nama saya Darmanto. Oh. Panggilannya Ato Pak. Ato. Ato. Bapak asli Cirebon. Asli Cirebon. Lahir di Cirebon. Lahir di Cirebon. Tinggal di situ. Tinggal di situ. Gede di situ. Gede di situ. Sekolah di situ. Sekolah Punya di istri orang mana? Orang Ciledug Pak. Orang Ciledug sono. Ciledug Pabuaran Tahu sana, iya. saya. Istrinya tinggal di situ sekarang. Tinggal di situ dari pertama. Oh, dulu ketika kejadian sampai kemarin-kemarin Bapak masih takut. Belum ada kesempatan ditanya gitu. Iya, Pak. belum ada. Hari ini Iya, ada kesempatan ditanya ada dan kesempatan. Bapak berani mengutarakan mengutarakan. apa yang didengar dan dilihat, Apa yang saya ketahui. tidak ditambah-tambah Iya. dan tidak dikurangi. Iya. Ini salah satu keterangan. Semoga kasus ini semakin terbuka Amin amin. dan saya tetap bersikap objektif. Saya tidak berpihak pada siapapun. Saya hanya ingin kebenaran itu menemukan jalannya. Bapaknya? Hah? Suaminya Ibu Tumain. Oh, masih satu. Kalau yang tadi, Bapak Haji ini siapa? Oh, itunya Eko. Oh, Mamangnya. Mamangnya. Supri Oh, adik. iya. Oh, masih ini sama ibu. Iya. Oh, iya. Sama Pak. Kita berdoa ya, Amin. semoga masalah ini cepat selesai. Amin. Saya hanya bisa seperti ini, Iya. menyajikan dan mudah-mudahan saya juga nanti bisa punya kesempatan untuk bicara dengan para pejabat yang bisa mengambil keputusan tentang masalah ini. Amin. Ya, ibu yang sehat, yang kuat. Iya. Ya, yang penting andai kata keluarga ibu suatu saat bebas, ibu menuntut nggak sama polisi? Kata yang nomor satu keluar aja dulu Pak. Udah. Ya kan? Ya udahlah. beres. Kalaupun ini mau dimaafkan kan, ya tidak akan menuntut perdata, pidana segala macam enggak toh. Yang penting bebas ya. Bedanya rakyat itu. Kalau rakyat itu ikhlas.
Bebas aja Ya. Pak lah.